Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian beserta orang tua kalian di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan semua aktivitas kalian dengan baik. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Mbak Uyung dalam video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan memasuki tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Subtema kita kali ini adalah lingkungan dan manfaatnya. Tetapi anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi tema kali ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa mendapat ridho dari Allah. Kemudian yang kita lakukan ini memberi manfaat kepada kita. Amin. Nah, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui semua bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak menghimbau kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan kalian, memelihara imun kalian, ketahanan tubuh kalian, dengan cara seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah melalui protokol kesehatannya, yaitu selalu rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker setiap kali keluar rumah, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan menghindari stres. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menghindari stres ini, Bapak menghimbau kepada anak-anakku untuk selalu pintar-pintar mencari cara bagaimana supaya hati kalian itu gembira, senang. Itu kalian lebih tahu. Kalau menurut Pak Oyung sendiri, ada satu kegiatan yang bisa membuat hati kita gembira, tenang, yaitu dengan cara bernyanyi. Nah, bagaimana kalau bersama-sama kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Beramai-ramai ke Laut? Tentu kalian sudah tahu lagunya ya. Atau kalau belum hafal liriknya, kalian bisa buka di buku tema kalian halaman 157. Nah, anak-anakku sekalian, lagu ini kebetulan kali ini dinyanyikan oleh anak-anak Pak Uyung sendiri. 2 dari 3 putri Pak Uyung. Ini putri Pak Uyung yang nomor 2 dan nomor 3. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, bersama-sama kita dengarkan lagu Beramai-ramai ke Laut.
Nah, sekarang bagaimana perasaanmu anak-anak? Sudah senang bukan? Setelah kalian bersama-sama mendengarkan lagu yang berjudul Beramai-ramai ke Laut yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak kalian. Baik, sekarang kita akan memasuki tema. Bapak akan membacakan sebuah cerita atau narasi yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajahi samudera di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya membentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Nah, kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudera dan menjelajahi negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal Pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal Pinisi. Peluncuran kapal Pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkan. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal Pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal Pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada Pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal Pinisi, tetapi yang pada umumnya Pinisi ada 2 jenis. Yang pertama adalah lamba atau lambu, merupakan Pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Yang kedua adalah palari, merupakan bentuk awal Pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal Pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau, namun di era modern seperti sekarang ini, Pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari.
Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOS SAK. Gerakan ini merupakan gerakan untuk menyelamatkan dan pelestarian hiu. Nah, membanggakan bukan anak-anak? Dari kapal pinisi tersebut, kita bisa merasa bangga bahwa salah satu karya anak bangsa telah mendunia. Artinya orang-orang di sekitar negara kita kagum akan karya dari leluhur kita, yaitu berupa kapal pinisi yang sudah terkenal tersebut. Nah, anak-anakku, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya. Negara maritim itu apa, anak? Negara maritim itu adalah negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau. Negara kita sendiri kan pulaunya ada banyak ya, ada 13.000 pulau besar dan ribuan lagi pulau-pulau kecilnya. Maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Kalian memiliki tugas berat untuk lebih memajukan negara kita agar lebih maju dari apa yang sudah nenek moyang kita lakukan selama ini. Semua itu adalah tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, kapal pinisi tadi merupakan karya besar dari bangsa kita. Itu tidak terlepas dari kondisi geografis negara kita, negara Indonesia, yaitu negara maritim. Jadi karena negara kita terdiri banyak pulau, jadi untuk menghubungkan dari pulau satu ke pulau yang lain, kita membutuhkan transportasi laut berupa kapal. Maka tergeraklah pemikiran dari orang-orang terdahulu kita, nenek moyang kita, untuk bagaimana membuat kapal yang bagus, yang kokoh, yang kuat, yang akan berguna untuk untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar. Baik, sekarang adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Antara lain keberagaman suku bangsa. Ya, di negara kita banyak suku bangsa yang ada di sekitar kita saja, tidak usah jauh-jauh. Ada yang keturunan Yunan, Cina, ada yang keturunan Arab, Pakistan, Asia, dan lain-lainnya. Jadi suku-suku di bangsa Indonesia itu diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Jadi banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yaitu bahasa Austronesia atau Melayu Indonesia dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Jadi setelah bahasa juga ada keberagaman religi, keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat adalah keberagaman seni dan budaya. Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, tari, musik, drama, atau pertunjukan seni rupa dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Misalnya, dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang wujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia. Setelah itu dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi negara. Pemikiran yang timbul dari sumber daya daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Jadi tidak ada alasan bagi kita anak-anak untuk tidak bersyukur kepada Allah, karena negeri kita ini sangat kaya akan keberagaman, ya, keberagaman suku bangsa, bahasa, religi, dan seni budaya. Tugas kita adalah bagaimana tetap menjaga supaya kita tuh rukun, ya, tidak mencari perbedaan, tetapi mencari persamaannya. Bagaimana perbedaan itu sebagai hasanah untuk memperkaya potensi negeri kita, sehingga kita menjadi negara yang dihormati. Nah, itulah anak-anakku sekalian, tema kita kali ini. Kalian bisa lebih mendalaminya dengan mempelajari atau membaca di buku tema kalian. Coba kalian baca dari halaman 157 sampai 169. Anak-anakku sekalian, pesan Bapak pada video kali ini untuk tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan seperti yang sudah kalian ketahui bersama. Baiklah, selamat belajar anakku, tetap semangat. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.